Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kali ini kita akan punya kesempatan untuk review Kawasaki KLE 500. Kita akan coba review mulai dari review fisiknya. Nanti juga ada di episode kedua, itu kita akan coba untuk kayak apa impresinya. Langsung aja kita review fisiknya yuk. Nah, sekarang coba kita lihat dari dekatnya. Kawasaki KLE 500 versi SE ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah versi yang paling mahal atau paling tinggi yang dijual oleh Kawasaki Motor Indonesia di Indonesia pastinya. Harga bandrolnya 7 juta lebih mahal bila dibandingkan dengan versi yang standar teman-teman sekalian. Ya, apa aja bedanya? Yang paling gampang adalah dia akan mendapatkan windshield yang lebih tinggi, sekitar 10 sentian lebih tinggi. Terus habis itu dapat skid plate juga di bagian bawah ya, untuk yang versi SE 7 juta itu ya. Terus habis itu TFT LCD, nanti juga kita akan bahas ya, TFT LCD ya. Terus habis itu dapat yang namanya handguard dengan batang tulangan yang dari ini nih, dari logam tengahnya ya teman-teman sekalian. Sementara ini bagian luar handguardnya terbuat dari plastik ya. Itu harganya berbeda sekitar 7 juta rupiah bila dibandingkan dengan KLE 500 yang versi standar. Selebihnya itu spesifikasi engine, sasis, ukuran dan segala macam mirip, sama bila dibilang seperti itu ya teman-teman sekalian. Kita akan lihat lebih dalam ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Kawasaki KLE 500 itu ditawarkan sebagai model dual purpose ya, dengan styling yang bisa dibilang memang rally rate banget teman-teman sekalian. Kita bisa lihat ya, di bagian depan itu bentuk headlampnya itu berbentuk towering kayak begini, jadi dia tinggi ke atas. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri dari beberapa motor-motor adventure yang model yang rally rate kayak gitu. Jadi memang secara umum bagian depannya headlamp, terus bagian depannya ini benar-benar tinggi gitu ya teman-teman. Dan untuk KLE 500 ini kita bisa lihat gitu di sini itu lebih slim gitu ya teman-teman sekalian, bila dibandingkan kayak misalkan varian-varian adventure-nya Kawasaki seperti kayak Versys. Ya, windshieldnya ya, baik yang versi SE yang memiliki ketinggian windshield itu sekitar 10 cm lebih tinggi bila dibandingkan dengan versi standar, itu windshieldnya itu bisa di-adjust atau ditinggi turunkan gitu lah teman-teman ketinggiannya. Tapi modelnya menggunakan model yang manual. Jadi ini ada dua ya, ada dua baut di sini, dilepas terus habis itu dinaikin ke atas gitu loh teman-teman sekalian ya, dinaikin ke atas kayak gitu, dan dia bisa lebih tinggi lagi bila dibandingkan dengan sini. Untuk versi Indonesia di bagian depannya dikasih kayak tempat untuk license plate atau plat nomor polisi di sini. Dan ini nih yang menarik ya, di bagian front cowl-nya ya, setelah headlamp 2 terus habis itu ada lampu satu, lampu jauh gitu ya teman-teman sekalian. Ini lampu dekatnya yang ini, dia tuh kayak dikasih tambahan mika bening di samping. Dan ini tuh mungkin secara aerodinamika ada kayak fungsinya kayak gitu ya teman-teman sekalian. Kayaknya ini ngedefleksi dari angin yang dari depan, jadi nggak langsung masuk ke daerah riders kayak gitu ya. Untuk versi yang Indonesia ini sudah menggunakan lampu sen yang LED gitu, dan ini agak lebih panjang kayak gitu teman-teman sekalian. Udah ya, di bagian sini nanti kita akan lihat bagian dalamnya. Untuk yang versi Special Edition SE, dia sudah menggunakan dashboard TFT LCD yang backgroundnya backlight, dan ini bisa diganti ya antara terang dan gelap TFT LCD, dan dia berhubungan dengan ponsel melalui Rideology ya, aplikasi dari penghubung antara dashboard sini dengan ponsel ala Kawasaki kayak gitu. Balik lagi kalau kita ke arah bawah, kita akan bisa lihat di sini ya, suspensi dari Kayaba gede banget, 41 mm. Ini suspensinya suspensi spec adventure udah pastinya ya, tinggi itu ya, upside down dengan fork ini menggunakan warna hitam teman-teman. Membalut bagian bawahnya itu roda atau ban dengan spesifikasi yang bisa dibilang cukup adventure ya, dengan spesifikasi ring 21 inci ya, ring depannya 21 inci dengan sistem pengereman dari Nissin, 2 piston kaliper
modelnya aksial kayak gini. Hanya satu disc ABS, kita bisa lihat di sini ada grid speed sensor. Terus habis itu spoke ya, jenis velgnya. Cuman dia masih di dalam teman-teman sekalian, jadi bisa dibilang ini masih yang tube type atau belum tubeless. Jadi masih model yang tube type ya. Menggunakan ban 21 ukuran 90/90/21 dari IRC ini. Modelnya dual purpose, belum model yang terlalu trail kayak gitu teman-teman sekalian, tapi ini lebih ke dual purpose. Kita bisa lihat sini tapaknya masih agak sedikit lebih besar dan tidak terlalu ekstrim. Balik ke daerah belakang ya, kita lihat di sini spek speedometernya masih dimensinya masih yang horizontal ya, belum model yang vertikal kayak gitu. Namun posisinya udah tidak seperti kayak motor-motor street biasa gitu yang dekat dengan stang, dia agak lebih tinggi ya di depan. Jadi memang penempatan dari dashboardnya ini juga modelnya adventure gitu teman-teman sekalian. Jadi masih lebih ke atas dengan kemiringan nih sekitar berapa ya? Mungkin 30 derajatan ya, belum nggak sampai 45 ya. Kita lihat di sini ada kayak tempat towering kayak gitu dan terbuat dari besi. Dan di sini kelihatan banget ya bahwa memang mika samping kiri kanan itu benar-benar memproteksi banget. Handlebar luar biasa sih ya kalau dari sini. Ini lebar banget sih handlebarnya nih. Dari ujung ke ujung ini bisa sampai mendekati 1 meter ya. Pokoknya dari ujung ke ujung ini handlebar yang model adventure banget ya. Modelnya adalah fat bar ya. Salah satu cirinya di bagian sininya itu lebih lebar bila dibandingkan dengan bagian stang kayak gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat sini. Ini tuh buatan DID ya untuk stangnya sendiri teman-teman sekalian. Terus habis itu risernya nih tinggi banget nih. Ini 10 cm lebih nih ya. Risernya nih kita bisa lihat lagi, dan risernya ini terbuat dari aluminium, namun di daerah sininya saya yakin nih ada dampernya nih. Di bagian bawah sini nih ya ada dampernya. Nih untuk kuncinya teman-teman sekalian khas banget Kawasaki. Terus habis ini juga bisa ngelock dan segala macam, mirip lah seperti yang biasa. Triple T-nya teman-teman sekalian bisa lihat nih gede banget ya, triple T-nya gede di sini ya untuk bisa ngeklem dari upside down 41 mm kayak gitu. Dashboardnya udah, stangnya udah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ABS-nya bisa di off-in teman-teman sekalian, luar biasa. Wow, lampu panel saklar sebelah kiri, lampu jauh, lampu dekat. Di depan ada pass beam ya, ada horn, terus ada kayak ini teman-teman sekalian apa namanya, hazard biasa. Terus habis itu engine kill switch, starter, dia masih modelnya kayaknya belum ini nih teman-teman sekalian, masih pakai kabel ya, kayak kawat ya, jadi belum ride by wire ya, masih belum ride by wire ya. Terus habis kita bisa lihat di sini ininya tuh dibuat sekitar 2 mm besi untuk tulangan dari handguard. Mundur ke daerah sini, spesifikasi tangkinya nih teman-teman sekalian ya. Tangkinya nih di sini. Tangkinya cukup lebar ya, kapasitasnya sekitar 16 liter di sini, dan tempat posisinya tuh tinggi banget nih teman-teman sekalian. Modelnya kita bisa lihat sini untuk buka tutup tangki. Tuh, kayak gini masih biasa banget. Ya. Wah, mana tadi tuh lubangnya. Nah, kayak gitu, terus di cover sama plastik-plastik kayak gini ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi bagian bawah ada sasis jenis trellis teman-teman sekalian ya, modelnya kayak gini, terbuat dari besi nih ya, trellis, jadi nggak nyampe bawah, cuma nyampe sini doang. Nih saya akan kasih teman-teman sekalian nanti gambar sasisnya juga kayak gimana. Di model sasisnya gini, dan ini menariknya dia menggunakan warna lime green Kawasaki teman-teman sekalian, modelnya gini gitu ya. Dan sasis ini itu gendong mesin ya, dia gendong mesin itu nih teman-teman sekalian ya, parallel twin ya. Jadi ini mesin parallel twin dengan crank pin 180 derajat yang merupakan mesin yang sama yang dipakai di Ninja Series 500 gitu teman-teman sekalian. Jadi crank pinnya 180, karakter mesinnya itu sebenarnya ya karakter mesin Ninja gitu ya, sehingga kita bisa berharap
engine ini bisa berputar di RPM tinggi teman-teman sekalian, sama seperti kayak mesin-mesin Ninja pada umumnya. Yang dilakukan Kawasaki untuk bisa menghadirkan feel off-road dan mesin dual purpose, feel dual purpose di sini adalah dihadirkannya kayak di perbedaan di terakhir itu di final gear ratio dan juga di rasio di gearnya gitu teman-teman sekalian di sini ya. Jadi di gigi-giginya itu ya yang membedakan dengan Ninja, sehingga feel-nya jauh lebih adventure, di mana hentakan di RPM awal jauh lebih dapat bila dibandingkan dengan mungkin Ninja. Namun tetap nafasnya lebih tinggi. Ini bisa dilihat ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian lihat ya, mesin 451 cc ini menggunakan model kompresi rasio itu 11,3, itu bisa menghasilkan power 52 PS gitu ya. 52 PS ini tinggi banget ya, dan bahkan bisa dibilang ini tuh 8 PS lebih tinggi bila dibandingkan contohnya kayak misalkan CF Moto. Beda ya, CF Moto menggunakan parallel twin yang 450 MT itu, terus habis itu dia menggunakan crank pin 270 derajat, which is biasanya itu tuh punya karakter yang lebih ke RPM rendah ke tengah. Sementara ini tuh sama seperti kayak mesin-mesinnya Ninja pada umumnya, dia RPM-nya itu lebih ke arah tinggi, makanya dia 8 PS lebih tinggi ya. Namun didapat di RPM yang cukup tinggi teman-teman sekalian, 10.000 RPM dengan torsi 42 Nm. Sementara kalau misalkan kita bandingkan dengan CF Moto 450 MT, dia menghasilkan torsi sekitar 44 Nm gitu teman-teman sekalian. Total ya, bobot dari motor ini tuh 194. Buat saya yang biasa nanganin motor yang ya 250 cc dan biasa, itu cukup berat ya, 194 gitu. Dan tapi kata teman-teman sini cukup ringan untuk karakter motor adventure yang big bike ya, kayak misalkan dibandingkan dengan Multistrada mungkin ya, dibandingkan dengan BMW RG series dan segala macam. Tapi ini jauh lebih ringan. Teman saya bilang ini lumayan sih ya, karena juga kelasnya udah mulai ke top, ke big bike, jadi memang bobotnya luar biasa sih ya, 194 kg teman-teman sekalian. Power to weight rasionya itu sekitar 0,26, lumayan lebih tinggi lah. Dan yang memang dapat dia simpulkan dengan engine dengan crank pin 180 derajat yang Ninja series, motor ini memang bisa diajak lah, ini bisa dipegang kalau misalkan teman-teman sekalian mau touring ya, panjang jauh ya, terutama yang banyak roadnya, terus touringnya jauh kayak gitu. Dan nafasnya yang panjang ini menghasilkan kayak misalkan feel riding touring yang jauh lebih disukai gitu ya. Jadi pada saat di atas itu nggak kelihatan bahwa ini kayak kekurangan tenaga, terutama kayak misalkan sudah masuk ke 7.000 RPM ke atas, rasa sampai 10.000 itu powernya masih tetap ada gitu loh teman-teman sekalian. Nah, mesin ya yang menghasilkan power tadi ya, menghasilkan power sekitar 52 PS on crank ya teman-teman sekalian, itu disalurkan ke belakang menggunakan rantai yang cukup gede nih ya. Ukurannya sih saya lupa nih ya, 5 berapa nih ya, wow, ntar kita akan cek ya. Oh, ini modelnya gede ya, sama seperti model-model rantai big bike kayaknya dari RK, karena untuk sprocket belakang ukuran 46 ini dari RK Chain juga teman-teman sekalian, dengan ban belakang model dual purpose ya dari IRC ya, ukurannya 140 70/17. Lagi-lagi untuk velgnya belum ini teman-teman sekalian, belum tubeless karena masih tube type. Di sini kita bisa lihat lagi salah satu contoh ciri-cirinya adalah untuk bagian spoke-nya itu masih ke tengah dalam gitu loh teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, untuk ban belakangnya katanya udah bisa dijadikan tubeless dengan cara kayak nempelin kayak karet gitu ya, khusus ban belakang. Tapi kalau untuk ban depan belum bisa, karena ban belakang ini bagian dalam sininya tuh ada kayak pegangan gitu loh, sehingga dia tidak membuat ban tubeless itu bergerak gitu. Ada kayak klip yang di tengah-tengah sini nih. Nah, yang pasti kayak gitu. Namun secara umum ya velg ini peruntukannya memang tube type
kayak gitu teman-teman sekalian. Dengan kita bisa lihat lagi hubnya, wow gede banget ya, kita lihat hubnya gede banget. Terus habis itu untuk bagian swing armnya menggunakan swing arm kotak kayak gitu, dengan rem belakang dari Nissin 2 piston kaliper, ini cakramnya, dan ada speed sensor, grid speed sensor teman-teman sekalian. Ini menandakan dia ABS, cuman ABS-nya ini bisa dimatiin ya, khususnya bagian belakang juga, sehingga teman-teman sekalian bisa merasakan nggak perlu harus kayak yang timbul gejala-gejala ABS kayak biasanya kan hidup mati gitu ya, untuk bisa mengontrol kayak skid ban belakang. Kalau teman-teman sekalian mau ngesot gitu ya, terutama pada saat off-road, ABS-nya bisa dimatiin khususnya ban belakang kayak gitu. Bagian belakangnya kayak gini, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Wah, gede banget, tinggi banget. Gitu, ketinggian seat height-nya nih 87. Ya, 87 cm dari seat height atas ke bawah. Kaki saya itu jangkauan 75 cm. Ini 87 asli. Jadi sudah dapat dipastikan sih ini bukan jinjit lagi, ini benar-benar gantung teman-teman sekalian buat saya. Nah, sok belakangnya kita bisa lihat di sini monoshock ya. Terus habis itu teman-teman sekalian bisa lihat ada preloadnya teman-teman sekalian. Ini terbuat dari dibuat oleh Kayaba juga, ya. Settingannya hanya preload aja di sini teman-teman sekalian, atau prabeban, settingan prabeban, ya, sampai bawah dia ada linknya di bagian bawah. Dan disinilah teman-teman sekalian bisa adjust kalau misalkan teman-teman sekalian merasa bahwa kayak L500 ini masih ketinggian. Teman-teman sekalian bisa nurunin dengan cara menggunakan ya adalah part-part aftermarket ya, untuk bisa menurunkan ketinggian ya, ininya diganti gitu loh teman-teman sekalian. Ya, ada beberapa workshop yang sudah menyediakan penurun dari seat height motor kayak begini, khususnya juga untuk KLE 500. Teman-teman bisa menyambangi beberapa gitu ya. Gitu, jadi bisa untuk diturunin seat height belakangnya tapi menggunakan part aftermarket. Kita bisa lihat lagi di sini detail dari cover dari chainnya atau rantainya sederhana gini doang, nggak sampai belakang, nggak sampai ke depan, karena ini motor dual purpose juga, nggak perlu ribet-ribet kayak gitu ya, plastik kecil kayak gitu ya. Untuk footpack belakang juga gini biasa aja ya, menggunakan rubber atau karet. Ini untuk bagian depan, ini juga menggunakan karet, tapi ini bisa dicopot teman-teman sekalian, sehingga pada saat penggunaan off-road itu jauh lebih ngegrip di sepatu teman-teman sekalian gitu ya. Ini untuk gear shifting, dan dia sudah assist and slipper clutch ya, untuk transmisinya gitu loh teman-teman sekalian. Wah, kayak gini. Yes. Langsung ke belakang, teman-teman sekalian bisa lihat nih, joknya lebar ya, pasti tidak seperti kayak jok-jok motor trail yang lurus terus habis itu keras kayak gitu. Di sini lebar dan agak melendut kayak gitu. Walaupun ketinggian ini masih 87 sentian ya, tapi dia ini ya enak lah. Secara saya sendiri sih masih cukup berani ya, kalau misalkan naikinnya bisa pelan-pelan. Terus habis itu kalau sudah di atas motornya sih lupa kalau motor ini super tinggi. Cuman pada saat awalnya doang, pada saat berhentinya aja nanti yang biasanya butuh penanganan lebih lanjut. Jadi kayak nyari tempatnya jangan yang terlalu miring atau kayak gimana kayak gitu. Jok belakang dibuat terpisah teman-teman sekalian ya, untuk KLE 500 ini, dan ke belakangnya masih agak cukup panjang. Lampu belakang LED ya, LED ini kayak gini. Lampu sennya juga LED dengan fender belakang plastik. Atasnya ketutup nih teman-teman sekalian, tapi ada kayak baut besinya kayak gitu. Ini untuk license plate atau plat kendaraan. Ada lampu untuk penerang dari plat nomor kayak gitu. Sementara exhaust dari engine ini dibuat satu doang, dan tempatnya menukik tinggi ya, cuman tidak taruh di atas, teman, masih sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan swing arm kayak gitu. Kemiringannya hampir mirip dengan kemiringan dari subframe belakang. Ini yes,
Kita bisa lihat lagi di sini ada detail dari katalisator di sebelah sini ya, dan dia twinnya itu bergabung di sini ya teman-teman sekalian. Nih ya, engine-nya nih. EX500. Jadi ada tulisannya EX500 teman-teman sekalian. Menunjukkan bahwa memang engine-nya ini memang satu keluarga dengan engine atau mesin dari Ninja 500 ya. Mesin 450 cc twin, yes, sama. Jadi memang secara umum dia punya karakter yang sama dengan mesin Ninja. Jadi putaran tinggi itu masih dapat banget. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Yes. Ya, secara umum memang detail bodinya really banget, asli really tinggi banget gitu teman-teman sekalian untuk KLE 500. First sight saya sih cukup kaget ya, karena jarang-jarang megang motor adventure yang bener-bener real adventure yang gede begini gitu ya. Motor-motornya ya paling gede kan yang saya punya kayak CBR 650, dan itu karena bentuknya CBR motor road masih ke handle lah, cuman ini tinggi banget. Tinggi, gede, stangnya lebar, luar biasa. Aduh, ini bener-bener rally adventure abis deh, bisa buat rally nih. Dengan karakter mesin Ninja. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya, review fisik dari Kawasaki KLE 500 yang dibanderol mulai dengan harga 149 jutaan untuk yang versi standar dan 156,9 juta untuk versi yang ini nih, versi SE teman-teman sekalian. Luar biasa, udah banyak banget nih yang laku nih teman-teman sekalian ya untuk Kawasaki KLE 500.